battle. Ready, go! Halo semuanya, kembali lagi di channel Voltex Eternity. Oke, kali ini teman kita kembali lagi untuk membahas number one Sentai Goshuja di episode 3 ya teman ya. Yang pastinya lebih banyak lagi ya teman ya, kejutan yang tak terduga. Dan kayaknya episode ini juga yang buset dah, ini plot twistnya kayak kayak wow gitu ya. Jadi mari kita bahas teman untuk episode 3 ini lagi-lagi ya, ini kesehariannya Tono ya, kita nggak usah bahas lagi ya, dia sering dipecat mulu ya. Yang pastinya juga kali ini dia juga dikasih tahu kan ya sama si Riku gitu ya, soal bagaimana kemampuan khusus mereka saat mereka dapat cincin kontrak itu ya. Yang dimana juga kita udah bisa menebak ya teman, bagaimana kekuatannya itu sesuai ya. Ryugi bisa lebih kuat kan ya, karena ada otot-otot seperti T-Rex gitu ya. Tangannya boleh kecil ya, tapi ototnya otot baja ya, otot T-Rex ya. Sementara kalau si Riku itu lebih ke pendengaran ya teman ya, indera dengar dari si singa itu kan lebih kuat gitu ya. Jadi kan seperti raja hutannya gitulah teman ya. Sementara kalau untuk si Tono ya, karena itu kan dia adalah wolf, atau sebenarnya kalau kita bisa bilang itu motifnya adalah anjing ya teman ya, bukan ngomong kasar ya teman, ini emang motifnya tuh hewannya tuh anjing ya teman ya. Jadi memang ibaratnya dari segi motif pun juga dia kan suka melolong ya, itu lebih ke anjing juga ya teman, bukan serigala ya teman. Kalau serigala tuh apa ya, dia melolong tuh karena ada sesuatu yang bahaya kah atau gimana gitu ya. Jadi sebenarnya sama sih kayak anjing atau enggak serigala gitu ya, cuman kadang-kadang si Tono ini suka melolong ya, jadi itu kayak lebih ke anjing gitu ya. Oke, lanjut aja teman ya. Yang pastinya di sini semuanya udah dapat ya teman-temannya untuk kekuatannya. Dan juga di sini ada Atami Tokonatsu ya teman, seorang perdana menteri Jepang juga yang mendapatkan berbagai macam suara gitu ya dari seluruh masyarakat gitu ya teman ya. Jadi dia juga di sini ya, kalian tahu kan ya, ini dia diarak-arak gitu ya kan ya, diangkat pakai penuh platformnya seperti itu ya kan ya. Jadi pastinya kalian udah bisa menebak kan ya, kekuatan apa yang akan dipakai oleh si Atami ini. Jelas itu adalah Don Momotaro ya, yang pastinya sangat luar biasa teman. Jadi pastinya aktor yang kalian lihat ini tuh familiar sekali gitu kan, Kou Nanase ya, si Kirisaki ini ya di Ultraman Taiga juga kembali lagi teman ya untuk memerankan perannya ini gitu ya. Jadi juga pastinya langsung ya teman berubah menjadi Don Momotaro, dan pastinya juga langsung gitu ya, ini transisi ke pemilik yang sempat memecat si Tono itu kan ya. Dia mau ada popularitas di tokonya itu gitu ya, jadi dia juga langsung gitu ya dicegat juga sama si number one world monster itu ya, menjadi popularity number one gitu ya. Dan kalau yang episode 2 itu treasure hunt, nah ini popularity gitu ya. Jadi pastinya langsung gitu ya di counter. Dan ini juga ada Easter egg Dom Brothers-nya gitu ya, yaitu adalah origami itu si Juto Bangau ya teman, si Miho Natsumi gitu ya. Dia kan apa namanya pakai serangan kertas ya gitu ya, jadi kayak otomatace. Nah itu dia udah cukup mirip lah teman ya. Kalau suara si Atami ini pas ke arah Momoitaronya oke juga ya teman ya, soalnya kan dia tuh lebih bergairah gitu ya untuk karakternya ya, jadi lebih mantap. Dan tidak kalah mantapnya juga gitu ya dengan kehadiran si Dedek Sumino. Siapa yang udah nunggu ini gitu ya, Dedek Sumino muncul ya kan ya. Jangan khawatir ya teman ya, kenapa saya selalu bilang tuh kayak dedek ini teman ya. Ya bukan gimana ya, emang kalau misalkan kayak kita bilang Dedek Meroba, Dedek Rini atau apa gitu ya, itu sebenarnya ya itu kan kayak panggilan imut doang gitu ya, atau untuk karakter yang emang kita suka gitu ya. Tapi ya ini tenang aja kok ya teman, karakternya doang ya teman ya. Untuk yang selebihnya kan ya cerita sendiri aja gitu ya, mengenai aktrisnya gitu ya. Yang pastinya aktrisnya sudah banyak yang tahu juga kan ya, Maya Imamori ya, menjadi Goju Unicorn di sini ya. Dia juga ternyata ada hubungannya juga gitu ya dengan si Pak Atami. Jadi kan saya pernah bahas juga teman untuk scan-nya, di mana si Sumino ini dia tuh awalnya seorang polisi gitu ya, sama kayak Joe Axe, Gunpei Ishihara gitu ya. Dan dimana juga dia ternyata didepak ya teman ya, karena ibaratnya mungkin terlalu pamer kecantikan atau ada suatu hal gitu ya. Jadi dia juga diangkat mungkin ini jadi detektif atau bekerja di, jadi kayak apa ya, sampingannya dari si Pak Atami gitu ya.
Makanya si Sumino ini juga bisa bilang juga kayak tahu gitu ya bagaimana si Atap itu sepengaruh itu dengan si Sumino gitu ya. Jadi masa lalunya pun juga kita harus tahu ya teman ya. Mungkin episode 5 mungkin ya. Soalnya isinya pun juga masih fokus satu ke 3 orang dulu ya teman ya. Ini juga lihat Sumino kawaii bird asli ya. Jadi kayak dia tuh betul-betul kayak centilnya tuh ada gitu ya. Dia juga kan punya hubungan gitu ya dengan si Pak Atami ini. Ini entah kenapa ya. Kalau dari kelima member yang kita lihat di sini kan ya Takehara belum muncul ya teman ya. Ini entah kenapa saya paling tertarik itu dengan si Rikuo, Takehara sama Sumino gitu ya. Soalnya dari mereka bertiga ini ya Rikuo mungkin paling simple gitu ya. Itu kayak apa ya? Dia tuh kehilangan fansnya karena suatu hal gitu ya. Tapi ada apa dari situ ya. Terus ada juga si Takehara, salah satu karakter yang paling unik sejauh ini gitu ya, karena dari episode awal dia kayak bilang gitu ya, ada kata-kata yang mencurigakan kayaknya, maksudnya kayak awal dari kehidupan, permulaan dari kematian atau apalah gitu ya. Pokoknya juga ada sesuatu yang ingin dia tuh balaskan dan ingin dia selesaikan lah dalam artian gitu ya. Jadi dia apa ya, mungkin kembali lagi mungkinnya kehidupan ini dengan wujud baru katanya ya ternyata. Terus juga Sumino gitu ya, dia kan kayak jadi detektif gitu ya teman. Saya yakin pasti bukan karena itu aja gitu ya. Tahulah siapa yang bikin ya, penulisnya kan Akiko Inoue, anaknya si Toshiki Inoue. Pasti punya suatu cerita yang bikin plot twist gitu ya. Ini curiga nih ya, sepanjang episode Goshun itu jangan-jangan nanti fokus satu ke Takehara Sumino gitu ya, atau jangan-jangan nanti si Riko dapat juga lah gitu ya, tapi semoga aja seimbang lah gitu ya. Kasih nanti Ryugi nggak dapet ya kan, atau gimana kan, karena kayaknya Ryugi ini paling sedikit nih takutnya ya untuk flashbacknya gitu. Oke. Pastinya ini juga ada reaksi yang bikin gemes ya. Jadi kayak gimana ya, oh tidak ada pesta nih gitu ya, jadi pokoknya juga pesta untuk orang-orang penting lah gitu ya. Jadi dia juga langsung cus gitu ya, kabur gitu ya. Ini juga pas lihat si Sumino atau Maya Imamori pun sekilas ini kayak sweet apa namanya, voice aktornya si Majin ya, si Majin, si Yume Miyamoto, mirip banget asli ya. Rambutnya pendek gitu ya, terus mukanya juga kayak Sunda tuh imut juga gitu ya. Jadi mirip banget sama Yume Miyamoto ya temennya, tapi ini lebih cute aja gitu ya. Nah ini kan pastinya adalah tes atau duel untuk cari popularitas gitu ya. Si Tono mah cuman itu ya, masih newbie gitu ya, masih kaku banget ya. Itu bisa bilang juga acting episode kali ini pun juga ya sedikit lebih baik lah gitu ya. Terus juga kalau dia kan lawan popularity number one, ini ada juga kan dia langsung disandingkan dengan si Rikuo ya kan, real number one popularity. Bouquet pun juga datang temannya ke dunia manusia teman untuk kali ini dia mau mencari si pengguna cincin itu ya teman ya. Nah dari sinilah ya kan ya momen yang tidak terduga terjadi ya kan. Ini twistnya emang agak what the heck gitu ya, tiba-tiba gitu ya. Ini banyak juga ya kan, termasuk dari si apa I Silver ini gitu ya, itu dia jadi fans. Bouquet pun juga tergila-gila gitu ya. Bouquet loh ya kan ya, salah satu big boss episode awal-awal itu kayak apa ya, langsung tergila-gila gitu ya. Jadi ini kenapa kita bisa bilang si Bouquet ini tuh bukan villain ya, lebih tepat itu bukan villain malah ya, anti hero mungkin ya. Karena gimana ya, mungkin si Bouquet ini tuh kan ibaratnya mencari atau ibarat tuh mengincar gitu ya si cincin Tiga Sword ini, atau cincin Goshujin inilah ibaratnya senteri itulah gitu ya. Jadi sebenarnya saya juga ada sedikit apa ya, kayak ditarik sedikit lah gitu ya ke arah Bouquet ini, walaupun ya jujur saya masih lebih melihat perannya itu ya ke Sumino gitu ya, karena walaupun ini belum fokusnya ke Sumino gitu ya. Jadi episode 5 nih kan ya yang saya yakin kan ya, karena biasanya kan kalau untuk pattern satu episode satu kata ini kan itu pastinya fokus satu ke situ gitu ya. Misalnya episode 1 si Tono, episode 2 itu si Ryugi, episode 3 itu Rikuo, episode 4 itu si Kinjiro mungkin ya, yang kelima itu Sumino gitu ya. Jadi pastinya kita akan tunggu bagaimana aksinya ya, karena ini juga betul-betul unexpected sekali gitu ya, tiba-tiba banget kan di awal banget ya, itu dia kayak terpincut sama idolanya gitu ya, betul-betul luar biasa gitu ya. Nah ini juga salah satu momen unexpected lagi gitu ya. Ini kenapa ya episode ini banyak banget gitu ya, itu
apa namanya, arak-arakannya Momotaro gitu ya, tiba-tiba jadi, aduh, jadi gasing dong. Jadi kayak helikopter kayak muter-muter gitu ya. Ini dikira kayak UFO atau gimana gitu ya. Aduh, pusing juga ya liatnya ya. Jadi maksudnya lihat hal-hal seperti ini pun juga tidak ada, maksud satu tidak mungkin lah gitu ya. Kayak bisa terjadi di seriesnya gitu ya. Tapi inilah yang menjadi hiburan juga gitu ya. Mungkin kayak Sentai ini tuh nggak terlalu serius ya, atau mungkin ngarahnya have fun aja gitu kayak Dom Brothers gitu ya. Karena ibaratnya juga, nah ini kan langsung nih gitu ya. Dia kayak pakai apa, minyak wanginya dari Dom Brothers gitu ya. Jadi di sini juga Atami mau ngajarin si Tono ini tuh gimana caranya tuh berpopularitas atau meningkat gitu ya. Jadi caranya simple banget ya gitu ya. Kayak apa ya? Mungkin melayani masyarakat kayak sapa yang baik gitu ya. Terus melayani orang-orang gitu ya. Dan kayak apa ya? Memberikan pakaian terbaik gitu ya, atau penampilan terbaik lah gitu ya. Jadi kayak cepat tanggap lah gitu ya. Jadi intinya sih ini lakuin hal-hal baik, kebaikan aja gitu ya. Soalnya Atami ini pun juga kan seperti bukan hanya untuk duel saja lah gitu ya, tapi tes juga kan si Tono itu bagaimana gitu ya. Sampailah sini pun juga Tono ya ke tempat mesin ini dan bisa itu ya, kayaknya merasakan ada bau-bau gitu ya, kayak bau untuk pakaian kotor itu dia pilah-pilah kan, kayak tepatnya dari mana gitu ya. Jadi ternyata ini juga orang ini ya itu seperti udah memperkirakan juga kan kalau si Tono ini tuh kayak susah untuk melihat apa ya, jualan lurus gitu ya. Jadi kayak dia tuh kalau udah ada kedistak sedikit aja gitu ya, ada bau kayak ada apa kayak itu langsung kayak belok-belok gitu ya. Jadi dia betul-betul kedistak ke satu pekerjaannya itu gitu ya. Jadi kayak tadi aja kan ya, pas dia lagi kerja di tempat kayak itu gitu ya, kedistak gitu ya sama apa seperti bau-bau pitch itu gitu ya. Dia kan katanya kan nggak suka buah peach itu ya temennya, itu betul-betul membuat dia langsung terkena pecat gitu lah temennya. Jadi sih pun juga lagi teman untuk battlenya ya dari popularity ini. Jadi ini kayak pakai surat suara gitu lah temennya, jadi kayak ya pemilihan gitu ya temennya. Jadi di sini pun juga ya sudah terungkap lah temennya kalau untuk pemungutan suara ini tuh ya sudah dimanfaatkan gitu ya. Jadi ya sudah pastilah teman ada hal seperti ini. Guys, kalian sadar nggak waktu apa si mana tadi ya? Sorry. Scene-nya tuh yang di ini ya. Itu kan kayak bilang tuh kayak tak kenapa? Kayaknya aku bisa nih kan kayak nankah Iki kasih gitu ya. Itu kayak keinget kata-kata siapa gitu ya, XX atau Sogo gitu ya. Jadi kayak dia ngomongnya tuh kayaknya aku bisa nih gitu ya. Jadi kayak wadaw gitu ya, bisa banget gitu ya si Tono ngomong kayak gitu ya, kayaknya kayak gampang banget gitu ya dia kayak dikibulin atau kayak begitulah gitu ya sama si Tono ini ya. Alhasil ya semuanya ya tau lah ya kayaknya Atami Tokonatsu lah pemenangnya ya, si Don Momotaro itu ya. Jadi pastinya semuanya udah dimanipulasi teman untuk pilihnya tuh ke dia semua gitu ya. Langsung gitu ya, pertempuran dimulai. Yang pastinya saya yakin ya teman ya, dia ini Atami Tokutoshi itu nggak sepenuhnya jahat gitu ya. Ini cuma ya karena dia tuh lagi rakus doang gitu ya. Tapi ya sama aja kayaknya kalau untuk pertempuran itu tetaplah duel versus Sentai gitu ya. Jadi pastinya langsung kayaknya Goshu Wolf ngadepin Don Momotaro gitu ya. Dan seperti biasa ada announcement seperti ini gitu ya untuk setiap match-matchnya, oke? Dan yang paling saya demen nih, ini fighting scene-nya gokil ya. Ini dari kemarin episode 1 sampai 3 nih gokil banget ya fighting scene-nya ya. Sampai di sini pun juga Riku ikut, Ryuki juga ikut ya. Tiba-tiba Ryuki ikut loh, tapi ya dari mana nih Ryuki ya? Terus juga langsung pakai Tirano Hamana gitu ya. Betul-betul bagus. Nah ini juga ada si robotnya si ini ya kan Boket, kalau salah nama tuh Candelion gitu lupa ya. Pokoknya juga ini ya cukup menarik lah kan ya, karena battle yang satu ini pun juga nggak kalah seru ya ternyata. Jadi kan ini dia betul-betul ngidol ya teman sama si Rico ini kayaknya sampai di tempel-tempel semua gitu ya. Jadi betul-betul luar biasa gitu ya si Boket ini. Dan inilah salah satu battle yang nggak kalah serunya gitu ya, dan jadi salah satu debat terbaiknya gitu ya. Jadi ada si Tegasword Blue gitu ya, dia pakai senjata Gatling gun itu ya teman. Ini salut sih ya teman ya, ya bentuknya udah keren gini gitu ya, fighting scene-nya juga mantep. Ini tembak-tembakan nih gokil loh teman ya, asli ini saya demen banget gitu ya untuk fighting scene-nya tuh kayak ini kan ya. Jadi kayak main tembak-tembakan gini kan ya, jadi berasa kayak ya pertempurannya tuh lebih gokil, lebih nyata gitu ya. Udah kayak Ultraman nggak sih temennya, kayak pertempuran tuh kayak betul-betul
lincah gitu ya, betul-betul apa ya, adu serangan, adu peluru gitu ya, betul-betul bagus banget. Sampai di sini pun juga dia kena damage gitu ya, sampai foto Rico pun juga begini ya kan ya, rusak gitu ya, sampai dia juga betul-betul emosi gitu ya, dia kayak wah wah wah, ini kayak bokeh apa ya namanya, harga diri sebagai ratu kok anjlok ya, bukan anjlok gimana ya temennya, kayak tiba-tiba kayak kok gini gitu ya, bokeh ya kan, salah satu big boss di Go Jujut ini tuh jadi kayak gini gitu ya, soalnya yang si Farkender aja tuh bisa nahan emosinya gitu ya, walaupun kadang dia tuh juga ya suka ngerasa kusuk gitu ya, tapi Boket kalau udah kayak bikin emosi ini ya langsung muncul gitu ya kodamnya si Boket ini gitu ya, jadi betul-betul membuat si Rico ini tuh bukannya kewalahan malahan heran gitu ya, jadi ya kenapa nih kayaknya si Boket itu kayak ngamuk-ngamuk gak jelas gini gitu ya, jadi dia juga betul-betul lucu lah gitu ya. Jadi pas pakai ini pun juga saya langsung kepicut ya, ya. Soalnya kalau lihat si Boket atau si Marupi ya, aktrisnya itu kan emang cantik ya, lebih lebih kawaii malah ya mungkin daripada Maya Imamukri, tapi sama-sama bias atau waifu juga gitu ya. Yang pastinya kita tunggu kan ya, kalau emang ini bisa kepincut ya, selamat. Sudah ada dua waifu ya, si Semino sama si Boket gitu ya. Bagus banget. Nah ini juga ternyata centering ini kalau dipakai sama si apa namanya, si pengguna Universe Senshi gitu ya, itu dia bisa menggunakan kekuatan Sentai terdahulu, kekuatannya ya teman, bukan armor, bukan kostumnya gitu ya. Jadi ini kenapa seperti bercampuran Senkaiger juga gitu ya, karena mungkin kenapa bisa bilang Senkaiger itu berarti dunia universe ya, dunia terus apa ya, paralelnya gitu berarti ya. Jadi kenapa centering itu ibarat itu punya guna beda-beda gitu ya, tergantung setiap penggunaan yang misalnya kalau Tiga Sword Silver itu yang kan, yang ini kan dia pakai Jetman ini ya, dia kan perubahannya pun juga ini ada kayak Jetman banget gitu ya. Terus berarti ya dia juga bisa gunain kekuatannya itu, dia bisa terbang gitu ya, atau ngapa-ngapain gitu ya, sama kayak Senkaiger punya gitu ya, dia pakai kekuatan atau kayak keberuntungan misalnya yang kayak pakai Hero Ranger atau Lucky atau gimana gitu ya. Betul-betul banyak hal yang terjadi ya teman ya. Kalau misalkan Tiga Sword yang emas itu dia pakai centering, itu ya ada kemungkinan ya pakai armornya atau apa namanya kayak senteret-nya doang gitu ya. Jadi sementara itu ya pastinya mungkin bisa pakai senjatanya mungkin ya. Jadi kita juga bisa lihat kan ya bagaimana untuk perbedaannya gitu ya. Kalau untuk centering ke Tiga Sword Silver itu pakai kekuatan doang. Kalau centering dengan Tiga Sword emas itu bisa berubah ke centerednya itu ya teman ya. Jadi pertempuran pun juga diakhiri dengan tembakan yang sangat mantap ya teman. Ini buset dah, ini gokil banget ya teman ya. Jadi ini sangatnya tuh ini dari Senpujin nggak salah ya. Jadi kan Gatling gun itu kan kayak punyanya senjatanya yang apa namanya, Lion Gatlingnya Senpujin nggak sih, jadi kayak betul diputer-puter gitu ya. Jadi asli ini gokil banget ya gitu ya. Ini fightingsnya tuh walaupun singkat tapi gokil asli, betul-betul enak banget ya kan kita lihat ya. Jadi betul-betul bagus banget untuk fighting scene-nya gitu ya. Jadi duar ya kan ya, langsung kalah ya kan si Boket ini. Dan di sini juga dia pakai red ya teman-teman ya, si Ryugi ini gitu ya, untuk mengcounter si Don Momotaro ini. Dan oh my god, langsung lah teman diselamatkan si Pak tua, apa si Pak penjual ini gitu ya. Dan tidak kenal juga teman, si Goju Wolf ini menggunakan combo attack-nya, dan ini yang paling luar biasa ya teman ya, ada seperti impact frame, ini gokil banget asli. Di Sentai ini pakai impact frame ini jarang banget gitu ya, ada impact frame, kayaknya yang ada impact frame-nya tuh di Lupin Ranger versus Pat Ranger ya teman ya. Itu kan bukan berarti impact frame-nya tuh yang kayak ini aja gitu ya, ada kayak serangan estetik, serangan komponya tuh pakai background yang super duper mewah gitu ya. Itu terakhir yang paling yaitu yang paling mewah tuh di Lupin versus Pato gitu ya. Itu mewah banget gitu ya. Ini juga nggak kalah mewah gitu ya. Itu kayak combo game ya kan, ditambah impact frame kayak ini kenapa ya nggak apa ya, nggak heran lah gitu ya, sampai dinotis sama pembuat gamenya gitu ya. Betul-betul bagus banget, sampai entrance yang dia keluar dari sini pun juga betul-betul keren banget asli ya. Yang pastinya walaupun dia udah bisa melawan si apa namanya populer number one itu, tapi popularitas sebenarnya ya tetap Don Momotaro gitu ya. Jadi si Atami ini gitu ya menang ya. Tapi tiba-tiba ada penantang baru ya temannya yang mengcounter di sini, yaitu adalah Goshu Eagle. Pastinya inilah yang menjadi
menjadi salah satu twist paling wadaw ya, paling oh my god, luar biasa ya teman ya. Jadi di sini juga ada Dedek Sumino teman yang juga memperkenalkan dirinya gitu ya sebagai detektif, maksudnya apa? High class luxury anime tante gitu ya. Jadi detektif high class luxury katanya ya. Jadi betul-betul luar biasa lah karena di Dedek Sumino ini gitu ya. Bagus banget. Nah, pastinya di sini juga dia kayak apalah ya untuk respon dari Pak Tua ini kan udah memberikan apa ya eh pengaruh juga kan ke Tono ini. Oke, jadi pastinya episode ketiga ini ditutup dengan kehadiran ya si Gochu Eagle yang pastinya ini salah satu twist yang paling good, paling tidak terduga, paling unexpected gitu ya. Tahu nggak siapa user dari Gochu Eagle ini? Hayo, hayo, hayo. Ya, ternyata usernya adalah ini ya ampun. Dia adalah Takehara Joji ya. Pastinya adalah seorang kakek-kakek ya teman-teman ya. Pak tua ini yang ternyata jadi Gochu Eagle, bro. Gila, ini salah satu unexpected paling wow, ini twistnya Akiko ini gokil juga ya teman-teman ya. Pembukaannya tuh kayak langsung ya kan ya, tiba-tiba loh, Pak tua siapa nih gitu ya, Takehara Joji. Pas lihat untuk sinopsis karakternya, oh ternyata ya user aslinya tuh emang dia gitu ya. Tapi si Takehara Kinjiro tuh apa dong ya kan ya, berarti itu adalah impiannya ya kan ya untuk pada saat apa dia kan kontrak kan ya untuk kembali ke masa mudanya gitu ya. Jadi ya Kinjiro ini adalah perwujudan masa muda dari Pak Takehara Joji ini gitu ya. Jadi ini salah satu user tertua ya teman ya, kalian harus tahu gitu ya. Dia usernya tuh udah umur 87 tahun ya. Gokil nggak tuh ya. User yang muncul sekarang kan ya sana kan umurnya belasan tahun lah atau apa gitu ya, berapa puluh tahun gitu. Ini 87 tahun ya. Aktornya pun ya masih 75 tahun ya kan ya. Tapi dia perannya kan sebagai yang cukup tua gitu ya. Jadi yang ada di opening kemarin itu ya, Kinjiro itu ya wujud dari si bukan neneknya ya, itu istrinya. Wow, luar biasa ya. Akiko Inoue ini ya. Dari ini tuh adalah kakek sama istrinya itu ya teman, gokil banget ini ya. Oke, pastinya akan berfokus ke Kinjiro ya teman ya. Ini real ya kan, si Kinjiro-nya yang berubah gitu ya menjadi Gochu Eagle ini gitu ya. Jadi pastinya sangat unexpected sekali gitu ya. Dia meminta untuk menjadi muda lagi gitu ya. Jadi kayak what the langsung gitu ya, bikin mengejutkan para fans gitu ya. Jadi kayak nggak nyangka aja teman, tiba-tiba ada member gokil ini gitu ya. Jadi pastinya langsung teman dia debut sebagai Gochu Eagle di episode keempat ya temannya. Jadi wadaw. Nah di episode 4 pun juga nanti akan ada represensi dari Ryusoul Red gitu ya. Dan kalian tahu nggak ini tuh saya kira juga siapa nih kan ya yang nutupin wajahnya pakai 3 slot emas itu, kirain orang lain gitu ya, yang kayak cewek siapa gitu ya. Tapi pas lihat previewnya ternyata ini Dedek Sumino. Gokil banget asli ya, itu kayak meracik gitu ya untuk visual dari Dedek Sumino itu betul-betul wow my god, langsung seperti aktris-aktris yang siap ikut drama mana gitu ya, yang dia tuh betul-betul terasa kayak orang kantor banget gitu ya, atau kayak siswa magang gitu ya teman. Ini cantik loh asli ya, si Sumino jadi kayak waduh langsung terpincut ya teman ya sama si Dedek Sumino ini. Sebenarnya teman kita akan bahas untuk blog terbaru dari episode 3 ini teman ya. Jadi terungkap teman, Takehara Kinjiro itu sebenarnya adalah seorang pria berusia 87 tahun lah gitu ya, yang ibaratnya dia kembali lagi kayaknya atau bisa mengubah wujud dan juga umurnya itu menjadi lebih muda lagi gitu ya. Dia memang wishnya tuh juga ingin menjadi lebih muda lagi karena beberapa petunjuk. Dia ingin menjadi orang yang suka berpesta tapi memakai setelan kotak-kotak tua. Maksudnya ini kayak dia apa ya, jiwa apa namanya, untuk wujudnya tuh anak muda gitu ya, tapi pemikiran tuh masih tua gitu ya. Jadi kayak ibarat tuh si Takehara Kinjiro ini tuh dia kayak anak-anak Gen Alpha atau apalah gitu ya. Jadi misalkan kalau perhatikan anak Gen Z lah gimana gitu ya, ini kayak pemikiran tuh masih tua, maksudnya ya nggak
apa ya, bukan nggak sahib sih, mungkin nggak sejalan sama yang anak-anak muda lah gitu ya, yang partinya atau kayak mana gitu ya. Jadi dia juga mau coba mengejar impian sebagai ya party people itulah kan ya. Ini memang agak mengejutkan ya temennya, tiba-tiba banget kan ya muncul gitu ya. Dia mengucapkan selamat tinggal kepada seorang pria tua di OP maksudnya apa ya, opening mungkin ya. Terus juga dia bilang ya kan ya, goodbye to life gitu ya. Nah itu maksudnya goodbye to life. Yang di episode perdana itu dia benar nyinggung soal kehidupan sebelumnya, ya udah bye bye gitu ya. Kehidupan apa masa tuanya tuh bye bye gitu ya. Jadi yang dia jalani sekarang ini itu adalah kehidupan masa mudanya gitu ya. Terus perusahaannya pun juga sedikit bahas dulu tentang dia percaya pada naskah si Akiko gitu ya, yang kuat dan ketampilan saudara Yamaguchi, dan pikir juga membuat mahakarya yang sangat menarik lah gitu ya. Jadi betul-betul luar biasa. Grocery store ini juga mau ada apa ya yang terkenal lah gitu ya. Jadi dia juga punya beberapa stand foto dan barang-barang yang menarik gitu ya untuk bagian ini. Terus juga untuk si Pak penjual itu, nama aktornya itu kan Fukuyoshi Toshio gitu ya. Mereka bercanda mengenakan topi apel itu, tapi topi itu sangat bagus padanya, sehingga ya biarin aja kan ya pakai itu ya sepanjang sepanjang episode ini gitu ya. Universe Factor itu juga bisa menggunakan kekuatan Tegasol ini gitu ya. Jadi nggak tahu kan ya seperti apa kekuatan yang akan dipakai gitu ya, karena beberapa senter ini kan pastinya udah mereka pakai gitu ya, atau udah mereka dapat gitu ya. Jadi nggak semua senter itu muncul ya di series ini gitu ya. Jadi ya cuma beberapa aja gitu ya. Jadi pastinya kelebihannya tuh ya nanti chapter 2 itu fokus ke story-nya mereka nanti ya. Terus Palen Queen di episode ini tuh ya bagian aslinya gitu ya, atau kayak yang singgasananya Domomotor itu asli ya ternyata yang dipakai, jadi masih awet ya, betul-betul masih mantep gitu ya. Terus juga pastinya kenapa mereka pakai Tokonatsu ya kan ya, karena ada apa ya, adalah Perdana Menterinya itu adalah dalam tanda kutip donnya Jepang gitu katanya ya, gak tahu maksudnya apa ya. Terus Tokonatsu diperankan oleh Go Nanase. Dia menjadi berita utama minggu lalu ketika dipilih untuk tampil di Go-shootnya gitu ya. Dia muncul di Tanah Cahaya ya, maksudnya di Ultraman gitu ya. Yang bahkan juga di kamar graf itu pun juga ada si Yuki Ono saya ya. Itu kan ya jadi si Ultraman Belial gitu ya. Terus juga ada Ninki Mono yang menjadi Mio Tanaka. Dia juga pernah dari Director Yamaguchi of Kira Major ya. Dan beberapa voice line untuk para apa namanya, Yodonju gitu ya. Terus juga Domomotor itu dia bilang itu adalah summon ya, jadi ibarat tuh untuk mensummon para otomotachinya gitu kan, summon kertas ini selang ya. Nah untuk Riku kan itu kan dia punya songnya gitu ya, yaitu namanya Yasei no Kan, maksudnya 100 malam bersamamu gitu ya. Terus Riku fans itu juga namanya adalah Rikuonis ya. Ini namanya unik juga kan ya, nama fanbase-nya Riku tuh Rikuonis ya. Bandai pun juga sampai kebikin ya untuk merchandise-nya khusus buat Riku ya kan ya, saking niatnya gitu ya. Jadi ini dia ya. Kalian nih guys, ini ada seperti gantungan kunci, kipas gitu ya, tas, baju gitu ya. Betul-betul fans setia Riku nih harus dapat ini ya. Karena jujur aja ya, Riku nih favorit juga nih ya. Orangnya tuh santuy, elegan, tapi kalau misalkan udah ngamuk, kayaknya betulan ngamuk ya, kayak ya seekor singa gitu ya. Scene bokret yang kayak kegirangan ngeliat Riku itu kan dia betul aktif lah temennya pada saat dia tuh kan kayak dia kan pakai hak tinggi gitu ya. Untung aja first try-nya tuh sempurna lah gitu ya untuk adegan seperti itu, jadi nggak kenapa-napa gitu ya. Nah pastinya seperti itu teman untuk blognya kayaknya. Jadi hal tak terduga di episode 3 ini tuh sebenarnya ini ya temennya, kayak buset dah, ini aki-aki ya, dia jadi ranger tertua sejauh ini temennya. Kayak wow ya, unexpected sekali gitu ya, karena tiba-tiba banget kan ya si Goshu Eagle-nya muncul, pas ngebuka human form-nya, there langsung gitu ya. Ini dia ya yang akan kita lakukannya untuk episode minggu depan ya teman-teman ya. Itu terima bahas kita untuk next video. Oke, goodbye.